45 menit ke depan kita mulai pertama dengan obrolan saya dengan Andri Haryanto, redaktur pelaksana kanal News Liputan6.com. Mas Andri, selamat siang. Yang Mas Ito. Sehat Mas Andri? Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah, Alhamdulillah. Mas Andri, ini ada berita yang cukup bikin warganet panik ya, terutama mungkin di weekend kemarin tentang adanya potensi 115 pulau Indonesia ini terancam akibat perubahan iklim. Ini awalnya dari mana dan gimana ceritanya sebetulnya Mas Andri? Ya, ini seperti yang tadi Bang Ito bilang, ini bukan hoax, ini hasil dari riset. Yang mengemukakannya adalah orang yang memang ahli ekspertis dalam bidangnya, yaitu peneliti dari BRIN, dia juga di LAPAN, lalu juga peneliti sains atmosfer, yaitu Prof. Edi Hermawan. Jadi beliau ini menemukan adanya kemungkinan sebanyak 115 pulau-pulau di Indonesia ini terancam tenggelam. Jadi selama ini yang disorot itu adalah Jakarta dan pesisir utara Jawa gitu. Namun hasil temuan beliau dan tim-tim riset itu menemukan tidak hanya di situ loh yang akan terancam, tapi juga ada di Nias, ada juga di barat Sumatera, itu Nias ya, ada juga di Bali, yang juga bahkan teman-teman NGO WALHI pun menemukan sebenarnya sudah ada pulau-pulau yang tenggelam dan namun tidak begitu terdengar ya selama ini kan. Itu memang dari riset beliau itu akibat dari karena sains atmosfer penelitiannya itu akibat perubahan iklim. Namun perubahan iklim itu pun juga itu yang sifat alamiahnya. Namun juga manusia kemudian yang memperparah dan membuat tenggelamnya pulau itu makin cepat terjadi. Itu Bang Ito. Iya, jadi ini sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, ini bukan hanya potensi, tapi memang Walhi juga udah sempat bilang ya, ada beberapa pulau yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya atau nggak tahu daerahnya, sudah tenggelam duluan nih akibat perubahan iklim. Nah, hal ini juga menjadi catatan ya, karena seberapa parah sih sebetulnya Mas Andri penurunan perubahan datarannya itu bisa hilang itu berapa jauh sebetulnya Mas Andri? Memang kalau misalkan disebut dampaknya tidak kita rasakan secara langsung, namun ini jangka panjang. Misalkan ada beberapa media atau beberapa sumber menyebutkan bahwa akan ada air setinggi 4 meter misalkan di wilayah tertentu. Saya tidak akan sebut nama, nanti takutnya akan jadi polemik dan ketakutan gitu. Ada 4 meter ya kalau dari Prof. Edi bilang ya tidak usah panik. Kalau perhitungan beliau itu, ya mungkin ini akan dirasakan 2050, kemungkinan itu hanya 25 cm, bukan hanya ya, kenaikan 25 cm. Meski 25 kan ini kan juga bukan hal sepele, artinya kan tetap menjadi warning, ancaman, dan bagaimana kemudian pemerintah, masyarakat, dan semua tentunya punya semacam mitigasi bencana agar ini tidak terdampak pada anak cucu kita, ataupun gitu. Itu Bang Ito. Jadi memang ini adalah hal yang mungkin kita pikirkan dari sekarang untuk mencegah bencana datang ya, karena kalau penurunannya 25 cm mungkin buat sebagian orang kecil, tapi itu ternyata bisa berdampak besar juga untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah nih Mas Andri? Kalau di Jakarta kan kita ada Great Wall, tembok besar penahan gitu. Nah, tapi untuk pulau-pulau ini seperti Nias, Bali ini kan belum ada. Udah ada langkah belum dilakukan pemerintah, Mas Andri? Ada beberapa langkah yang dilakukan seperti penanaman mangrove. Jadi membuat semacam barikade atau barrier ya di pesisir. Namun kan ini kan tidak merata. Nah, sudah seharusnya hal-hal seperti ini dilakukan merata. Terlebih fokus pada pada pulau-pulau yang terancam di mana nih, di Bali ataupun di Nias ataupun di beberapa pulau yang menghadapi ancaman tersebut. Nah, harapannya misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar pulau tersebut juga mengedepankan lingkungan ramah lingkungan. Bukan berarti mengeksploitasi alamnya dan kemudian merusaknya, tapi juga kita membangun, kita prioritas ekonomi, tapi juga lebih kepada pemikiran environmentalisnya ataupun apa nih dampak lingkungan ke depannya gitu. Misalkan tadi bukan penanaman mangrove itu belum rata, coba dari sekarang mulai
merata pembangunan itu agar kemudian bisa menjadi semacam mitigasi di pulau-pulau tersebut. Iya, yang menarik juga kemarin kayaknya momennya pas banget liputan6.com membuat headline soal 115 pulau ini. Pas banget Coldplay, band favorit saya juga kemarin sempat nge-tweet Presiden Jokowi. Mungkin kita bisa lihat nanti cuplikan tweetnya seperti apa. Dalam tweet tersebut memang Coldplay ini ngajak Presiden Jokowi lah ibaratnya untuk joining satu gerakan tentang sustainable development environment gitu, atau lingkungan yang lebih ramah dan berkesinambungan gitu. Nah, ini bukan hanya ngomongin soal lingkungan hidup aja, tapi ngomongin tentang kesetaraan gender, terus juga kewarganegaraan, jadi macam-macam sebetulnya. Tapi yang harus di bold line dari omongannya itu adalah to make a commitment to the planet. Nah, di sini memang Indonesian Climate Advocacies ini dibutuhkan, dan Coldplay memang mention Presiden Jokowi. Ini artinya memang Indonesia dianggap cukup strategis ya, Mas Andri, karena mungkin punya luas wilayah yang sangat luas, terus hutannya juga luas dan orangnya banyak. Mungkin begitu, Mas Andri? Iya, Indonesia juga kalau dalam lingkungan ya Indonesia menjadi isu yang strategis ya di sini ya, karena saya ingat kawan saya kasih contoh aja ya ilustrasinya. Jadi ketika kawan saya membuat propose semacam kekeringan di Indonesia gitu kan, itu ditertawakan oleh orang-orang peneliti di luar negeri. Mana mungkin negara kalian kekurangan air, kalian kan berlimpah air. Justru di wilayah Nordik lah atau Eropa Utara ya, Skandinavia yang akan mengalami itu. Bagaimana kalian bisa mengalami? Lalu juga terkait dengan itu kan tinggal bagaimana mengelola atau niatan baik bagaimana mengelola supaya tidak terjadi ancaman kekeringan di Indonesia. Nah, Indonesia sekarang tengah membangun, tapi kan tadi saya bilang bagaimana pola-pola pembangunan ini juga ke depan lebih memperhatikan lingkungan dampaknya, agar jangan sampai pembangunan berkembang tapi dampak lingkungan tidak diperhitungkan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus pemerintah ke depan. Misalkan sekarang Indonesia lebih bergantung pembangkit listrik itu pada batu bara. Nah, ke depan bagaimana caranya energi yang terbarukan ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk kemudian dikelola atau digunakan, tidak lagi bergantung pada batu bara. Sekarang Indonesia kemarin kita lihat sedang membangun pabrik untuk baterai ya, otomotif ya. Baterai mobil listrik. Tapi kan yang jadi masalahnya nanti ke depan seperti apa nih, ya kan? Infrastrukturnya agar semua orang beralih gitu. Misalnya kayak kemarin gini, kita hidup di negara tropik, yang mana matahari itu selalu ada setiap harinya. Nggak diragukan lagi lah itu. Orang-orang misalnya di Eropa, misalnya dari mana, dari Indonesia, wah enaknya di kalian itu matahari selalu ada, sementara kita harus menunggu sekian lama untuk dari matahari. Nah, kita berpikir gimana caranya kita bisa menghibridasi penggunaan listrik di rumah kita dengan tenaga solar system. Namun kan kenyataannya ketika kita misalkan kemarin saya mau lagi survei itu, berapa sih besaran yang harus saya keluarkan untuk penggunaan solar system dengan sekian watt? Nggak murah. Misalkan itu bisa habis 80 juta gitu kan dengan seperti itu. Nah, ke depan bagaimana caranya misalkan pemerintah bisa mensupport masyarakat, mensubsidi agar kemudian maka pelan-pelan tidak lagi bergantung pada listrik yang dialirkan PLN, tapi menggunakan solar system. Gitu Bang Ito. Atau kemudian ke depan misalkan ada pembangunan bagaimana tidak lagi mengeksploitasi air tanah, yaitu dengan menggunakan air-air yang ada di sekitarnya, pipanisasi lah atau pemanfaatan air-air hujan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh beberapa perkantoran, mall, atau seperti itu. Itu Bang Ito. Dan mungkin terakhir yang juga harus di bold adalah ini bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi kita masyarakat ya. Saya rasa kalau kita lebih care, kita lebih ngerti soal lingkungan perubahan iklim, maka perubahan iklim yang kita takutkan itu mungkin terjadinya lebih lambat dan mungkin bahkan bisa tidak terjadi. Terima kasih Mas Andri atas informasinya. Bang Ito, makasih sama-sama.